Oke, jadi setelah kita dapatkan data tadi kita kumpulkan, ya kita bahas lagi nih yang kualitatif ya. Kita kumpulkan, misalnya kita melakukan wawancara. Jadi peneliti dapat menulis catatan saat wawancara atau observasi, atau dengan merekam. Ya. Terus kedua menggunakan tape recorder atau menggunakan HP sekarang juga sudah bisa kita lakukan. Ya. Kemudian keuntungannya kita rekam, ya adalah kita dapat berkonsentrasi dan mendengar serta merespon dengan lebih baik. Jadi kita nggak sibuk mencatat sendiri, tapi sudah kita berdialog seperti biasa, seperti kita ngobrol. Kita fokus kepada apa yang dibicarakan oleh responden tersebut, ya oleh yang kita teliti tersebut, sehingga tidak akan ada gangguan, ya berjalan lebih baik, lebih smooth, ya seperti kita ngobrol biasa aja. Nah, karena kalau kita catat dulu ya, kita wawancara sampai kita catat, mungkin ada kesimpulan-kesimpulan yang harus kita buat ya, dan itu cenderung subjektif gitu. Jadi eh, dalam proses transfer langsung ke pencatatan itu kita dituntut untuk menyusun kalimat sendiri kan. Jadi itu nanti ada proses juga menjadikan hal-hal yang disampaikan itu sesuai yang kita pahami. Tapi kalau kita rekam dulu, nah nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi. Ya. Misalnya tadinya dia bicara tentang satu hal, kita misalnya dia bicara, misalnya saya berada di tempat ini hanya pada saat pagi hari gitu kan. Nah kemudian kita catat dia berada di sini pagi hari. Nah ternyata dia menjelaskan lagi, saya berada di sini pagi hari pada hari Senin ya. Ketika dia ngobrol lagi, ketika kita tanya jawab lagi, ternyata ketahuan dia hanya pada hari Senin saja berada di tempat ini pagi hari, tapi pada hari yang lain, hari Selasa dia datangnya sore, hari Rabu dia pagi lagi datangnya. Nah ini ketika ini kita catat di awal tadi, kita sudah tulis eh, yang bersangkutan datang ke tempat ini pagi hari. Nah, kemudian ternyata dia menulis ini sudah kita pahami dulu gitu kan, kita tulis dulu. Ternyata kemudian dia menjelaskan hal yang lain, sehingga yang kita simpulkan subjektif di awal tadi itu akhirnya keliru dan kita harus merubahnya lagi. Nah, tapi kalau kita rekam dulu, kita ngobrol sampai selesai, baru kita bisa memahami lebih lengkap. Nah, terus juga responden dapat merasa lebih sedang tidak, ya yang saya sampaikan tadi ya, tidak sedang diobservasi, tidak sedang diselidiki gitu kan. Jadi lebih nyantai karena mungkin tidak terang-terangan kita bilang ini sedang direkam, tapi lebih baik kalau kita memang melakukan penelitian yang formal, yang sesuai dengan aturan gitu ya. Artinya memang tugas perkuliahan, tugas penelitian dari lembaga tertentu itu ya harus harus diberitahu gitu kepada respondennya bahwa ini sedang direkam, karena ini termasuk kode etik tadi ya. Masih ingat kan kemarin saya sampaikan ada 12 kode etik ya, itu harus itu salah satunya adalah tentang kita benar-benar berlaku jujur kepada responden juga gitu, harus tahu. Nah, saat kita analisis, kita dapat mengulang kembali rekaman tersebut. Kemudian, nah setelah kita rekam, ya karena ini masih dalam bentuk audio atau bentuk video, sedangkan kita harus analisis, kita harus kemudian nanti buat laporan penulisan. Oleh karena itu tentunya kita harus salin, yang kita harus catat kembali hasil wawancara dengan merekam tadi. Nah, catatan ini adalah dokumen lengkap, ada pertanyaannya apa, ada jawabannya apa. Jadi membuat versi tulisan dari wawancara tersebut. Nah memang ini sangat menyita waktu prosesnya. Jadi 2 kali pekerjaan lah istilahnya, kita wawancara, kemudian kita membuat catatan atau versi tulisan dari wawancara tersebut. Jadi perkiraannya itu 5:1. Jadi 1 jam wawancara kita harus merekam, mendengarkan kembali, kita menyimak kembali dan mencatat ulang lengkap ya tanpa ada perubahan ya, kalimat demi kalimat, kata demi kata itu dicatat kembali, itu kurang lebih 5 jam ya.
1:5 tadi atau 5:1 tadi. Dan kemudian nanti proses analisisnya itu bisa dilakukan terhadap catatannya ya, dan juga terhadap hasil rekaman tadi. Jadi dua-duanya kombinasi. Dan karena kita harus selalu memeriksa apakah terjadi misinformasi tadi, apakah terjadi bias, atau misalnya bias itu artinya perbedaan pemahaman gitu kan, antara rekaman ya dengan catatan kita gitu. Jadi kita cek lagi ketika ada hal-hal yang mungkin aneh atau hal-hal yang mungkin tidak jelas, itu kita harus lihat kembali rekamannya dan lihat kembali catatannya. Dan ini proses ini memang tergantung pada keahlian kita, keahlian dan keseringan kita dalam mencatat gitu, dalam melakukan proses ini ya, mulai dari wawancara dan juga mulai dari merekam ya, dan kita bisa mengurangi sebanyak mungkin subjektivitas yang ada di situ ketika kita punya pengalaman yang lebih banyak, pengetahuan yang lebih banyak tentang apa yang kita teliti, dan tergantung pada cara kita melakukan wawancara tadi. Nah, ini ada satu metode yang dikenal dengan nama content analysis ya, untuk menganalisis data kualitatif tadi. Jadi disalin semua dan dibaca seluruh isi dokumen, dan kemudian kita bisa kasih tanda atau kasih catatan di sela-sela dokumen tadi, apa yang menarik di situ gitu kan. Terus kemudian kita telusuri lagi catatan yang telah dibuat ya, buat daftar ya, kita buat kategori. Misalnya yang pertama ada kategori tentang nama-nama orang di situ, kita tulis nama-namanya semua. Kemudian ada kategori tentang tempat yang ada di catatan itu, kita tulis tempat-tempatnya. Atau kita bisa buat pemetaan ya, buat istilahnya runtutan data. Misalnya Bapak A ya, dia berada, tadi kita bicara tentang kebiasaan tadi, berada di tempat tersebut ya, lokasinya atau alamatnya di Jalan B ya, kemudian dia hadir di lokasi tersebut itu hari Senin pagi ya. Kemudian Bapak C dia tinggal di Jalan D, kemudian berada di tempat tersebut hari Selasa. Nah, itu kita bisa buat daftar seperti itu, dan bisa buat kategori juga. Nah, kemudian kita bisa pilih atau kita bisa tentukan mana kategori yang penting dan mana kategori yang pendukung ya. Jadi kan kita mau meneliti apa pertanyaan kita, apa hipotesis kita dari penelitian itu, dan kita bisa tentukan dari situ. Ketika kita sudah jelas pertanyaan atau tujuan, maksud dan permasalahan penelitian itu sudah jelas seperti yang saya terangkan sebelumnya, itu maka kita bisa tentukan kategori utama dan mana kategori pendukung. Kita bandingkan terus. Nah, nanti ketika ada lebih dari satu dokumen, baik itu catatan wawancara tadi atau dokumen pendukung yang lainnya, kita harus ulangi lagi ya, semua tahapan 1 dari 5 ini kita ulangi terus. Kemudian nanti kita kumpulkan semua kategori dan pelajari lebih detail tentang kesesuaian dan relevansinya. Nanti direview lagi ya, apakah semua informasi sudah lengkap. Kita buat tabel tadi misalnya, apakah semua sudah ada isinya. Kalau belum, kita cek lagi. Nah, kemudian bisa ada nggak kategori dalam tabel tadi misalnya yang mirip ya, bisa kita gabung ya, daripada kita kebanyakan kategori, kita kebanyakan informasi, kita bisa gabung saja, ternyata ini jadi satu gitu kan. Kemudian kalau ada dokumen misalnya berdasarkan dokumen, kita cari yang dokumen aslinya. Misalnya kalau kita berdasarkan dokumen kutipan ya, misalnya karya tulis yang mengutip yang karya tulis lainnya yang lebih dulu, kemudian kita mengambil data dari situ,
kita harus melihat ketika ada yang tidak jelas, kita harus melihat data atau karya tulis yang aslinya gitu. Memang untuk melakukan proses konten analisis ini waktunya panjang. Harus kita ulang-ulang datanya, kita periksa untuk mendapatkan kelengkapan proses analisisnya. Ini cara pertama. Jadi kita melihat isi dari semua catatan wawancara, dokumen pendukung, dan kita buat kategori, kita buat kita lihat mana yang utama dan kita cari hubungannya terkait dengan tujuan, maksud, dan permasalahan penelitian kita. Dan kemudian analisis riset kualitatif ini bertujuan untuk memahami atau mengungkap gambaran umum ya, dengan menggunakan data tadi untuk menjelaskan suatu fenomena dan artinya. Dan juga baik yang kualitatif maupun kuantitatif itu kita perlu ada kode-kode dan penamaan yang konsisten, yang enggak berubah-ubah, agar ketika kita menyampaikan tentang objek A itu bisa dibedakan dengan kita menyampaikan atau meneliti, menerangkan tentang objek B. Jadi juga harus ada kodenya, harus ada penamaan khusus, misalnya objek A kita namakan dengan objek A tadi A gitu kan, kemudian B kita namakan objek B. Nah, kemudian ya walaupun kalau di penelitian kualitatif misalnya itu tidak terlalu rumit ya, beda dengan penelitian yang kuantitatif yang sifatnya semuanya dengan angka, tapi tetap harus ada kode yang berbeda ya, terutama pada kategori tadi. Jadi inilah yang disebut sebagai konten analisis. Nah, konten analisis ini memang bisa digunakan pada pengumpulan data kualitatif yang dengan menggunakan teknik wawancara, focus groups, observations, dan juga documentary analysis yang saya terangkan tadi di awal ya. Nah, ini sebenarnya intinya konten analisis adalah sebuah metode atau sebuah tahapan prosedur untuk membuat kategori dari data-data yang kita dapat secara wawancara, observasi, atau itu berupa data verbal dan data tulisan tadi, untuk kita membuat sebuah kesimpulan dari situ. Dan bisa ada dua tahapan. Mungkin di level kita baru belajar, di awal-awal melakukan ini ya, kita baru coba untuk mendeskripsikan dulu ya apa yang tertulis ya. Jadi apa yang dicatat, dengar pada saat observasi itu kita jelaskan, kita jabarkan ya dengan bahasa kita sendiri, dengan kesimpulan kita sendiri. Ya, tapi kita belum menambah-nambahi, belum juga membuat acuan terhadap sebuah teori gitu kan. Nah, kemudian setelah ini kita bisa lakukan berulang-ulang kali, kita bisa melakukan juga level yang selanjutnya atau level atas. Jadi juga bisa melihat hal-hal lain yang mungkin tidak tercatat atau terekam di penulisan pengumpulan data kita tadi, tapi bisa kita pahami berdasarkan pengalaman kita meneliti di tempat yang sama atau meneliti tentang topik yang sama. Jadi juga ini intinya harus ada pemberian kode dan klasifikasi data. Ini bagian dari kategorisasi sehingga kita bisa memahami data yang kita kumpulkan dengan lebih baik, lebih objektif, dan kemudian kita bisa tahu tentang pemahaman yang harus kita dapatkan nanti ya. Kita bisa melihat hubungan-hubungan antara satu objek dengan objek yang lain dengan lebih jelas lagi. Dan
Jadi ini banyak dengan penyimpulan ya, banyak data ya, data yang kita kumpulkan tadi kan kita harus simpulkan ya, kita buat pemahaman secara umum ya, apa maksud dari fenomena tertentu ya kan. Kemudian juga ya nanti ada, nah ini semacam, sorry, ini kita bicara tentang data kuantitatif ya. Kalau data kuantitatif itu ya, itu bedanya adalah kita ya mengumpulkan data-data yang berupa angka, misalnya kebanyakan seperti itu, dan berupa juga hasil pengukuran dari suatu alat gitu kan. Nah nanti biasanya ketika kita analisis ya, ini yang kita lihat angka-angka atau catatan dari frekuensi, misalnya frekuensi itu jumlah banyaknya ya, misalnya kita mengukur data berapa banyak orang yang hadir di pasar gitu ya, nanti kita catat frekuensinya, jumlah orangnya, kemudian kita bisa melihat juga menganalisis bedanya antar di pasar A dan di pasar B apa gitu kan, jumlah berdasarkan angkanya tadi. Dan nanti kita bisa melakukan uji statistik ya, jadi nanti bisa dibandingkan jumlahnya tadi ya. Bisa juga dicari hubungan antara kehadiran jumlah orang di pasar A dengan kehadiran orang di pasar B. Nah, ini kita bisa kita banding-bandingkan dengan metode analisis statistik. Biasanya kalau kuantitatif ya, angka-angka ini kita melakukan metode analisis dengan teknik-teknik dalam statistika. Dan kalau kualitatif itu datanya itu subjektif, interpretatif, deskriptif, dan holistik, dan juga banyak, maka disarankan bahwa ketika kita ingin menjelaskan ini harus ada kategori atau tema yang muncul tadi. Kemudian juga bisa dipresentasikan sebagai bagian yang berhubungan atau tidak berhubungan. Dan kuotasi bisa digunakan untuk mendemonstrasikan atau menginformasi tentang penemuan tadi. Jadi harus ada kuotasi terhadap satu teori yang jelas di sini. Ya kan? Kita harus benar-benar tahu kuotasi ini kuotasi itu seperti semacam teori yang kita acu. Nah, itu teorinya itu valid atau enggak. Nah, kemudian juga kita juga bisa mempresentasikan data kualitatif itu secara kuantitatif, tapi itu kita harus benar-benar tentukan. Jadi data berupa hasil wawancara, berupa tulisan tadi bisa juga kita buat dalam bentuk format angka sebenarnya, tapi ini adalah proses yang cukup rumit. Nah, untuk data kuantitatif atau kualitatif yang dimunculkan secara angka tadi, biasanya digunakan teknik tadi dengan statistika. Nah, teknik statistika ini bisa juga dibantu dengan penggunaan software ya. Bisa menghemat waktu, tapi juga kita tetap membutuhkan waktu untuk input datanya. Kemudian juga kita membutuhkan komputernya, alatnya untuk melakukan analisis ini. Ada beberapa yang bisa kita gunakan, misalnya SPSS, ada Atlas, kemudian ada NVivo, ada Microsoft Excel yang paling dasar.